Selamat siang Ibu, ini surat lamaran dan CV saya. Selamat siang, saya terima surat lamaran dan CV-nya ya. Terima kasih Ibu. Oke, apakah saya berbicara dengan saudari Siskia? Betul Ibu. Sebelumnya, ceritakan tentang diri kamu. Perkenalkan, nama saya Siskia Valens Tompul, biasa dipanggil Siskia. Saat ini saya berusia 19 tahun. Saya lahir di Duri pada tanggal 5 November 2004. Saya berkuliah di perguruan tinggi swasta Universitas Widyatama dengan jurusan akuntansi. Saya berdomisili di Jalan Mekarsik, Kecamatan Penjelakan, Kelurahan Mekar Mulia, Kota Bandung. Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Ayah saya adalah wira swasta dan ibu saya seorang PNS. Apa alasan kamu ingin bekerja di perusahaan kami dan jenis pekerjaan apa yang kamu inginkan? Saya sangat tertarik untuk bergabung dengan perusahaan ini karena saya melihat bahwa perusahaan ini memiliki reputasi yang sangat baik dalam bidang akuntansi, dan perusahaan ini dikenal atas dedikasinya terhadap keakuratan, integritas, dan inovasi dalam mainan akuntansi. Saya memiliki keterampilan dalam menganalisis data keuangan, menyusun laporan keuangan, dan memahami regulasi akuntansi yang akan membawa nilai tambah signifikan. Saya sangat antusias mengambil peran analisis keuangan, dan saya yakin dapat memberikan kontribusi substansial untuk pencapaian tujuan laporan keuangan. Lalu, apa kelebihan dan kelemahan yang kamu miliki? Kelebihan saya orang yang tidak suka menunda pekerjaan, jujur, cepat belajar, bertanggung jawab, mampu berpikir dan bertindak cepat meskipun dalam keadaan terdesak. Namun saya mempunyai kelemahan, yaitu pelupa. Untuk mensiasatinya, saya selalu membawa catatan kemanapun saya pergi untuk mencatat semua agenda atau to-do list yang akan saya lakukan dalam waktu terdekat. Apa yang akan kamu lakukan jika kelak kamu sudah menikah dan memiliki suami yang berkarir di luar kota dan menyarankan kamu untuk pindah domisili mengikuti suami? Jika kelak saya mempunyai suami yang memiliki karir di luar kota dan mengusulkan untuk pindah domisili, saya akan mencoba untuk berdiskusi dengan suami untuk menentukan jalan keluarnya, dan saya akan menyelidiki peluang karir saya di daerah tersebut, apakah ada peluang pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang dan keahlian saya, bagaimana pasar kerja di sana, dan saya akan mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti gaya hidup, fasilitas, pendidikan, dan ketersediaan layanan kesehatan. Jika pindah ternyata menjadi langkah yang baik bagi kedua belah pihak, saya akan bersedia mendukung suami saya dalam upayanya, dan kami akan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan harmonis di tempat yang baru. Apa kompensasi yang kamu harapkan dari perusahaan kami? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa kompensasi bukanlah satu-satunya faktor yang memotivasi saya untuk bergabung dengan perusahaan ini. Namun sebagai seorang profesional yang berdedikasi, saya berharap menerima kompensasi yang mencerminkan nilai yang saya bawa ke tim dan tanggung jawab yang melekat pada peran ini. Berdasarkan penelitian saya terkait standar industri dan rata-rata kompensasi untuk peran yang serupa, saya mengharapkan kompensasi yang seimbang dan kompetitif. Selain gaji dasar, saya juga ingin mengeksplorasi potensi bonus kinerja atau insentif yang dapat memberikan motivasi tambahan untuk mencapai tujuan perusahaan. Pilih salah satu, lalu kemukakan alasan jika atasan kamu memberikan pekerjaan di luar bidang, menolak agar bekerja fokus hanya dengan satu yang bidang dengan hasil yang maksimal, atau menerima agar mendapat ilmu dari bidang yang lain. Baik, saya akan memilih menerima agar mendapat ilmu dari bidang yang lain. Alasannya, karena hal ini dapat menjadi kesempatan untuk memperluas wawasan dan keterampilan yang memungkinkan saya untuk memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh tentang operasi perusahaan. Selain itu, pembelajaran dari bidang yang berbeda dapat memperkaya pengalaman saya. Meskipun fokus pada satu bidang memiliki manfaat, namun mengambil tanggung jawab tambahan dapat membuka pintu untuk pertumbuhan yang lebih luas dalam karir. Bagaimana cara kamu mengatasi konflik dan negosiasi jika kamu diberikan wewenang untuk mengatasi kasus pembulian yang dilakukan salah satu karyawan berprestasi dan memiliki peran besar dalam perusahaan terhadap salah satu karyawan magang? Dalam menyelesaikan konflik antara karyawan berprestasi dan karyawan magang yang terjadi akibat tindakan pembulian, pendekatan difokuskan pada mendengarkan dan memahami kedua belah pihak melalui pertemuan pribadi dan mediasi dengan dialog terbuka untuk mencapai solusi bersama yang mencakup tindakan korektif dan perbaikan perilaku. Evaluasi berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan implementasi solusi, sementara upaya preventif seperti pelatihan anti pembulian ditetapkan untuk menciptakan lingkungan kerja inklusif. Tujuannya adalah membangun kepercayaan, rekonsiliasi, dan mendorong perubahan positif di tim serta perusahaan secara keseluruhan. Apa saja yang akan kamu lakukan jika terjadi gempa di tempat kamu bekerja, yaitu gedung bertingkat?
Jika terjadi gempa di gedung bertingkat di perusahaan ini, langkah-langkah keselamatan akan menjadi prioritas utama. Saya akan tetap tenang dan mencari perlindungan di bawah meja atau struktur kuat untuk menghindari potensi bahaya. Jika situasi memerlukan evakuasi, saya akan mengikuti rute evakuasi yang telah ditetapkan. Jika mungkin, saya akan membantu sesama rekan kerja selama proses evakuasi. Setelah evakuasi, berkumpul di lokasi pertemuan yang telah ditetapkan untuk memastikan semua karyawan aman dan termasuk memberikan pertolongan pertama jika diperlukan.